biasa ya. Selamat luar ya buat biasa. Torik dan Selamat juga ya Torik Alia. Alia. Masya Allah. Alia nama istri saya. Oh iya bener, Masya Allah. Tapi beda, kalau ini kan Alia Mas Said. Iya, ini Masya Allah. Mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan ini. Mungkin sebelumnya kita mengucapkan selamat pastinya ya buat Torik dan juga Alia. Selamat menempuh hidup baru. Semoga, Selamat menempuh hidup baru. Karena Bener. hidup itu ada dua. Hidup pertama, hidup sebelum Hidup menikah. lama. Dan hidup setelah menikah, namanya hidup baru. Hidup lama itu adalah hidup di mana kita ditanggung. Kemudian hidup yang baru adalah hidup siap untuk menanggung. Karena menikah itu adalah ibadah terpanjang. Kenapa ibadah terpanjang? Karena di dalamnya banyak kebaikan, di dalamnya banyak pahala, di dalamnya banyak ampunan, dan di dalamnya ada diangkatnya derajat. Maka menjalaninya harus dengan satu, buat mempelai laki-laki dalam hal ini suami, jalanilah pernikahan itu dengan penuh kesabaran. Sementara yang perempuan atau dalam ini istri, maka jalanilah pernikahan itu dengan cara apa? Dengan cara ketaatan. Istri diminta untuk taat kepada suami, sebaliknya suami diminta untuk bersabar terhadap istri. Karena menikah itu adalah separuh agama dan separuhnya adalah menjalaninya. Maka jalani rumah tangga dengan niat ibadah. Ingat ya, karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Wah Masya Allah, jadi ingat lagi tuh di garis bawahi. Ya. Menikah itu adalah ibadah terlama. Ibadah terlama. Jadi Masya Allah, jadi bukan jangan hanya berpikir, oh, wah cintanya cuma di dunia doang. Kalau bisa sehidup sesurga, jangan sehidup semati. Kalau semati doang hilang, ntar di surga gak ketemu. Nauzubillah min zalik, ya kasihan ya. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Masya Allah jamaah. Saya mau undang dulu bintang tamu kita hari ini. Ada ibu sambungnya datang ke studio Alia. Tepuk tangan dong buat Angelina Sonda. Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Nih kita mumpung lagi datang nih ya. Ada Angelina Sonda di studio, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini mungkin perasaan sebagai ibu sambung kan deket juga nih sama Alia nih ya, sama Alia. Jadi perasaannya gimana? Sedikit cerita dong sama kita-kita nih yang belum pengalaman. Campur aduk ya. Campur aduk pasti. ya, bener ya. Tapi lebih kusuk mendoakan agar Masya Allah, supaya amin. niatnya tetap lurus. Bener. Yang tadi Pak Ustadz Maulana bilang tuh ya. Harus untuk Allah, oleh Allah, sebabnya Allah. Masya Allah. Dan menjaga niat untuk lurus itu kalau gak pakai Al-Quran, pasti akan ke distract dengan hal-hal duniawi. Betul. Nah. Jadi sebenarnya itu dia landasannya. Kita harus setelah menikah ini niatnya ibadah, coba kita perdalam lagi agama. Kalau dengan ada agama basicnya di kita itu insya Allah pernikahannya tuh langgeng ya, Masya Allah ya, bener ya? Insya Allah, dan semua masalah pernikahan itu udah ada di dalam Al-Quran jawabannya. Bener, kita ngapain nyari-nyari ke tempat lain. Betul. Orang Allah udah siapin semuanya gitu ya. Cuma sedikit wejangan dong nih buat Alia dan juga Torik mungkin yang mau disampaikan sama Mbak Angel nih. Masya Allah, kehidupan pernikahan itu adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Masya Allah. Mami hanya bisa berharap agar supaya Alia bisa menjalaninya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Al-Quran sebagai penuntun hidupnya. Dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan. Dalam setiap langkah yang Alia dan Torik akan lakukan. Bismillah. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Masya Allah. Semua yang namanya orang tua itu nggak ada lain, nggak ada bukan, pasti pengennya anaknya bahagia. Masya Allah, benar ya. Jadi segala keputusan yang udah diambil oleh anaknya ini mudah-mudahan menjadi baik, menjadi ladang ibadah, dan juga menjadi kebahagiaan buat dia nih. Masya Allah, luar biasa. Amin. Terima kasih sekali lagi buat tamu kita yang udah datang ke sini. Jadi tepuk tangan sekali lagi dong, boleh duduk dulu. Masya Allah, jamaah. Masya Allah luar biasa ya, namanya orang tua ini pasti macam-macam perasaannya. Ada yang khawatir, ada yang takut, ya. Ada yang aduh mikir nanti suaminya kira-kira bisa nggak ya ngebahagiain anak saya. Bener nggak Pak? Bener Bu? Pengen punya mantu miskin apa kaya? Kaya, cepat kalau gitu jawabnya. Sekarang gimana caranya nih dari agama Islam ya, khususnya bagi orang tua untuk meyakini diri kita sendiri dulu nih. Untuk merestui ya pilihan jodoh yang anak kita pilih. Coba kita minta guru kita Habib Usman untuk menjawab nih. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Fadhal Habib. Afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Angelina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baiti ansari wa sallam wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya hari ini dan seterusnya untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ketika orang tua meyakinkan dirinya untuk mendapatkan jodoh yang terbaik buat anaknya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'allimu ashabahu istikharah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya untuk senantiasa istikharah fil umuri wa kulliha atau fil amwari wa kulliha. Jelas bahwasanya setiap permasalahan, setiap apapun urusannya, yakni untuk istikharah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang ingin dekat dengan Allah, yang bertakwa kepada Allah, senantiasa selalu berharap petunjuk dari Allah. Kita sebagai hamba Allah ketika minta petunjuk kepada Allah, entah orang tuanya, entah anaknya, maka dikasih jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang pertama adalah istikharah. Yang kedua, kita melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai panutan kita, sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, utusannya Allah, bahwasanya Rasulullah memilihkan anaknya yang terbaik. Siapa itu? Sayyidatuna Fatimah Zahra dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dari Allah. Pertama dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar, ditolak oleh Rasulullah. Yang kedua dilamar lagi sama Sayyidina Umar bin Khattab, ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Dan ketika dilamar oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Anna madinatul ilmi wa Ali babuha. Kata Rasulullah, aku kotanya ilmu dan Ali pintunya. Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Ali adalah nabinya. Berarti Sayyidina Ali adalah yang paling alim, yang paling soleh, yang bertakwa kepada Allah. Dan ketika perang tanding dihadapi oleh Sayyidina Ali dan tidak pernah kalah. Masya Allah. Jadi memang pasti yang namanya orang tua itu wajar pengen nyari yang terbaik buat anaknya ya. Mendampingi, mewakili orang tuanya nanti. Betul. Pada saat orang tuanya nggak ada dan bisa membimbing, mendoakan orang tuanya. Jangan nonton orang tuanya udah nikah kabur, ngunjungin aja enggak. Wow, injak juga nih anak nih gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Kita mau kasih kesempatan dulu sama bintang tamu kita, Mbak Enja. Ada yang mau ditanya-tanya nggak nih? Boleh, silakan pegang mic-nya nih. Duduk aja santai-santai. Masya Allah Ustadz Syam, semuanya guru-guru saya. Kan posisi saya nih Ustadz sebagai ibu sambung. Masya Allah. Nah, biar agar bisa memposisikan dengan benar. Karena kan terus terang saya merasa bahwa ini adalah anaknya Tete Resa. Nah, walaupun memang mungkin sebenarnya bukan saya yang merawat, Allah Subhanahu wa taala yang merawat. Masya Allah, benar-benar. Hanya ketika mungkin berusia 4-5 gitu ya, sampai almarhum meninggal, ada bersama-sama dengan saya. Memposisikan dalam perkawinan ini bagaimana nih Ustaz? Oh Masya Allah, tabarakallah. Iya, silakan Ustaz Syam. Ini mau cerita pengalaman apa mau cerita berdasarkan Al-Quran nih? Berdasarkan Al-Quran. Mohon izin silakan. Ustaz Syam ya menjelaskan. Sampai guruku Ustaz Maulana Mas Fadli, Habib Uthman, Mbak Enji, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Thaha ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Suatu ketika ada keluarga yang sangat miskin namun mempunyai seorang orang tua yang sangat soleh.
Lalu sang ayah sepulangnya dari masjid langsung memberitahu kepada istrinya karena melihat anak-anaknya sudah tidur semua. Kata sang ayah yang soleh ini, istriku, anak-anak kita sudahkah sholat? Kata istrinya, belum. Kata suaminya, bangunkan mereka sholat. Kata istrinya, sengaja saya tidurkan mereka karena kita tidak punya makanan. Kalau mereka bangun, mereka akan mengeluh kelaparan. Maka kata sang suami yang soleh dengan mengatakan, bangunkan saja mereka sholat. Urusan rezeki, urusannya Allah. Dan jawabannya di ayat yang tadi. Wahmur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kita sebagai orang beriman hanya diperintahkan untuk memerintahkan anak kita sholat. Urusan rezeki itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menyambung pertanyaan dari Mbak Enji tadi, bagaimana memposisikan orang tua? Orang tua apapun, orang tua kandung, orang tua sambung, siapapun dia yang sayang kepada keluarganya, maka yang paling inti adalah ingetin mereka sholatnya, bukan ngurusin ekonominya. Subhanallah, kalau kau nikah sama dia nak, nanti kau jadi orang miskin. Kalau kau nikah sama dia nak, kalau ini istrimu tidak menabung, kalau ini nanti kau miskin, nanti kau miskin. Selalu otaknya miskin, 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 tidak pernah mikirin sholat. Subhanallah. Padahal kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ingetin aja sholatnya. La nas'aluka rizqa. Allah tidak pernah minta-minta kepada kalian wahai hambanya. Nahnu narzukuk. Justru Allah yang akan memberikan rezeki kepada orang tua yang ingetin anaknya sholat. Maka kami sangat bangga ketika Mbak Enji mengatakan tadi di awal, ayo nak, pedomanmu, tuntunanmu adalah Al-Quran. Rasulullah adalah contoh terbaikmu. Maka ketika sudah terjadi demikian, itulah batas daripada orang tua mengingatkan anaknya. Bukan ikut campur, tapi memposisikan diri sebagai ibu sambung, baik ibu kandung, siapapun dia orang tuanya. Kalau dia ingatkan untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan perintah Allah, maka insya Allah bahagia selamanya. Nah, jadi kalau misalnya seandainya belajar agama, insya Allah semuanya jadi ngerti. Betul. Sebagai laki-laki tanggung jawabnya, sebagai suami apa, sebagai istri apa kewajibannya. Ini Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong Ustaz Syam dong. Kita panggil lagi bintang tamu kita, Benji, boleh maju ke depan nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Ini kalau kita, ini banyak jamaah yang di rumah pengen tahu juga nih. Kalau Mbak Enji kenal torik lumayan nggak maksudnya? Kalau dari sisi mata, kacamatanya Mbak Enji ini torik ini seperti apa sih gitu loh? Sebenarnya mengenal dekat belum ya, belum karena ya? memang belum banyak bertemu lah gitu. Tapi kan itu adalah pilihan Alia dan tidak ada yang terbaik kecuali mendoakan agar supaya itu sudah menjadi pilihan setelah melalui sholat istiqorah. Amin. Kalau first impression ini gimana tuh? Maksudnya pertama kali ngelihat torik terus sama Alia, apa yang dilihat dari Mbak Angel ini? Kalau ditanya soal saya soal gimana first impression, masalahnya saya udah pernah ada dalam penjara dan kadang-kadang saya salah menilai orang. Oh Masya Allah. Jadi saya nanti khawatir menilai di awal, ujung-ujungnya. Iya, malah jadi suzon ya takutnya ya. Iya, karena kadang-kadang orang yang kita lihat tidak baik ternyata Masya Allah. Gitu loh, ketika saya di dalam penjara yang dikatakan sampah semua itu ternyata baik ke saya. Masya Allah. Dan mungkin juga ketika saya ada di luar sebelum saya di dalam, saya menganggap orang ini baik banget. Masya Allah. Ternyata justru malah yang membuat celaka kita ya jadinya ya. Jadi saya berusaha untuk menghindari menghakimi di awal. Masya Allah. Jadi jangan don't judge book by the cover. Tepuk tangan Bu. Jadi ibu ngelihat orang gini, ini orang pasti ini kalau mukanya begini ini jahat nih. Belum tentu Bu ya. Jangan begitu. Saya mau nanya sama ibu yang ada di studio main di rumah juga. Gimana sama menantu akur nggak? Akur. Sama menantu yang laki suka bagi duit nggak? Menantu yang laki bagi duit mulu nggak? Hah? Susah? Oh suka. Ada yang ribut Suka sama atau susah? Suka atau susah suka nih? bagi duit. Ada yang menantu perempuannya pelit Bu? Ada kenceng jauh kenceng banget. Nah, terus bagaimana cara menghadapi ini ya? Setelah menikah ternyata menantu musuhan. Ada juga mungkin yang musuhan sama besan. Nah setelah ini ya kita akan lanjut lagi. Kita akan cari jawabannya bersama guru-guru kita. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.